what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Dari hasil tes antigen ataupun dari hasil tes PCR-nya, automatically yang bersangkutan pasti tidak diizinkan untuk terbang. Jadi kalau yang bersangkutan kemudian tidak bisa terbang, bagaimana kemudian pelaksanaan seleksi SKD-nya? Yang bersangkutan bisa melaporkan dirinya kalau dia adalah positif COVID-19, dia kemudian melaporkan dengan bukti hasil lab-nya tentu saja, melaporkan kepada panitia, kemudian panitia akan melakukan penjadwalan ulang kepada yang bersangkutan. Kami sendiri memang mendorong untuk meminimalisir terjadinya mobilisasi orang antar daerah, apalagi dari wilayah yang zona merah ke wilayah-wilayah yang lain. Itu sebabnya kenapa di dalam sistem computer assisted test yang baru, pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan di mana saja, tetapi harus tetap dalam koridor-koridor yang terkontrol. Terkontrol dalam hal ini adalah ada panitia lokal yang kemudian melakukan pengawasan kepada yang bersangkutan, bahwa yang mengikuti seleksi adalah betul yang bersangkutan, bukan orang lain. Secara sistem sebetulnya sistem CAT ini bisa melaksanakan ujian dimanapun, mau dari rumah, mau dari mall, mau dari tempat wisata, itu bisa sepanjang ada akses internetnya. Hanya saja kemudian kalau itu dibebaskan pelaksanaannya tanpa di satu tempat yang terkontrol, maka ada potensi yang mengikuti seleksi tadi itu adalah bukan yang bersangkutan. Kalaupun toh dari hasil face recognition-nya yang bersangkutan melakukan registrasi dengan nama yang bersangkutan, tetapi kita kemudian tidak mampu melihat atau sistem belum mampu melihat bagaimana tim supporting yang berada di sekitarnya. Apakah di depannya atau di belakangnya atau di sambil jongkok, kita nggak tahu posisi. Sehingga pelaksanaan seleksi tetap harus di dalam koridor, walaupun secara online, tapi tetap dalam koridor-koridor yang terkontrol dan diawasi oleh panitia. Itu yang pertama. Jadi yang bersangkutan harus segera melaporkan dirinya kalau dia positif COVID. Kemudian dari sisi jadwal penerbangan pasti yang bersangkutan tidak boleh terbang karena dia positif COVID. Dan dia bisa melaporkan diri kepada panitia lokal, panitia instansi, untuk dilakukan penjadwalan ulang, dan dia akan dijadwalkan pada sesi terakhir di dalam pelaksanaan seleksi di instansi. Itu yang pertama. Kalau misalnya, saya tambahkan juga, kalau misalnya yang bersangkutan kemudian sudah terlanjur berangkat, dan sudah ada di lokasi, bagaimana perlakuan kita? Itulah yang tadi kami sampaikan di dalam paparan tadi, setiap instansi harus menyediakan satu ruangan khusus, dan ruangan ini harus terbuka. Sirkulasi udaranya harus terbuka dan jauh dari keramaian publik. Jadi masih di dalam kawasan kantor, tetapi ruangannya itu ruangan terbuka, tidak ruang tertutup, sehingga sirkulasi udara itu tetap bisa berjalan dengan baik.
Nah, peserta yang yang sudah terlanjur berada di titik lokasi tadi, maka yang bersangkutan kemudian harus dipisahkan dari peserta yang lain, lokasi ujian. Yang kedua adalah pada saat kepulangan yang bersangkutan itu harus diantarkan oleh panitia instansi. Diantarkan, makanya di setiap titik lokasi kami meminta kepada instansi untuk menyediakan ambulan yang standby. Kenapa ini perlu diantarkan? Apakah itu diantarkan ke titik isolasi mandirinya atau apakah ke rumah seperti disampaikan oleh Pak Sestama tadi, atau ke titik lokasi yang memang kemudian menyelenggarakan layanan kesehatan darurat, supaya yang bersangkutan itu kemudian di perjalanan tidak menularkan kepada orang lain. Jadi setelah selesai melaksanakan seleksi, maka panitia instansi melalui ambulan yang tersedia di titik lokasi harus mengantarkan yang bersangkutan sampai ke titik lokasi isolasi mandiri. Itu yang terkait kalau yang bersangkutan sudah terlanjur berada di lokasi. Kalau belum terlanjur ada di lokasi, dia positif, dia harus melaporkan dirinya sesegera mungkin ke panitia instansi, dan panitia instansi akan menginformasikan ke BKN, nanti akan dilakukan penjadwalan ulang kepada yang bersangkutan setelah yang bersangkutan negatif COVID-19.